semuanya, kenalin namaku Dewi Salwa, alumni dari SMA Islam Teratai Putih Global tahun 2017. Nah, kenapa aku ada di sini? Jadi aku mau cerita sedikit nih. Aku dapat tugas dari kampusku, yaitu mengenai program KKN. Ada yang tahu apa? Jadi, program KKN itu adalah kuliah kerja nyata yang biasanya dilaksanakan di desa-desa setempat. Tapi tahun ini karena adanya wabah corona, jadi dilaksanakan melalui online. Baik, karena di sini aku berasal dari program studi psikologi, jadi di sini aku akan berbagi materi dengan kalian yang menyangkut psikologi. Nah, apa itu stres? Pernah dengar dong kata-kata stres? Dan siapa juga sih yang gak pernah ngalamin stres? Wah, hebat banget dia, iya kan? Kita sebagai manusia biasa seperti ini wajar banget yang namanya ngerasain stres itu sendiri. Nah, di sini aku akan berbagi materi dasar dengan kalian apa itu stres. Jadi, keep on watching. Oke, di sini aku sambil bacain materinya ya. Yang pertama itu ada apa itu stres. Nah, di sini ada pendapat menurut 3 tokoh, ada Hans Selye, Feldman, dan juga Atwater. Nah, yang pertama aku bacain tentang Hans Selye. Jadi, menurut dia itu stres adalah suatu respon yang tidak spesifik dari tubuh terhadap berbagai tuntutan yang ada, di mana respon tersebut dapat berupa respon fisik dan emosional. Nah, terus ada lagi dari Feldman tahun 1989 yang berbunyi, stres adalah suatu proses dalam rangka menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, dapat pula menantang atau membahayakan, serta individu merespon peristiwa itu baik pada level fisiologisnya, emosional, kognitif, dan juga tingkah lakunya. Dan juga yang terakhir, menurut Atwater tahun 1983, stres merupakan sesuatu tuntutan penyesuaian yang menghendaki individu untuk meresponnya secara adaptif. Ribet banget sih, Kak. Jadi, simpelnya, stres itu adalah suatu perasaan yang sering banget kita alami, dan perasaan-perasaannya itu menyangkut seperti perasaan terancam, terganggu, bahkan terusik sekalipun. Nah, oleh karena itu, stres itu kadangkali berasal dari gangguan-gangguan di luar lingkungan atau gangguan-gangguan dari dalam diri kita sendiri. Contohnya nih ya, kita tuh stres kalau misalnya lagi ada ujian dadakan gitu, atau ujian yang materinya belum kita kuasain. Itu juga bisa. Terus juga kita misalnya stres karena ketemu nih sama hewan yang kita benci, kita takutin, kita jijik sama hewan itu. Kita bakalan nimbulin reaksi yang namanya stres. Ada juga nih stres kalau misalnya kita lagi nembak seseorang, pasti kan rasanya deg-degan, itu bisa nimbulin stres. Nah, tadi kan di awal udah aku sebutin ya contoh-contoh dari kenapa sih kita bisa stres. Bisa jadi kita karena ada ujian, atau bisa jadi kita karena nonton film horor jadi terbawa suasananya, dan lain sebagainya. Tahu nggak sih, itu tuh ada namanya loh. Kenapa? Nah, namanya itu apa, Kak? Namanya itu adalah stresor. Mau tahu stresor itu apa? Jadi, stresor itu adalah sebutan untuk sesuatu peristiwa ataupun kegiatan, keadaan yang menimbulkan stres. Nah, itu seringkali disebut dengan stressful event atau peristiwa yang memberikan tekanan. Kok bisa sih ada stresor di dalam hidup kita? Ya bisa dong, karena apa? Kita itu manusia biasa dan pastinya harus banget merasakan stres. Kok harus, Kak? Iya, kenapa harus? Karena kalau misalnya kita nggak ngerasain stres sama sekali, pasti itu ada gangguan yang terletak di sistem saraf kita. Karena yang namanya stres itu berhubungan dengan yang namanya hormon kortisol. Jadi, proses terjadinya stres itu adalah ketika adanya stresor yang masuk ke dalam diri kita, dan diri kita itu menjadi terangsang dengan si stresor itu sendiri. Nah, jadi contohnya adalah aku itu menghadapi suatu ujian. Nah, ujian itu kan stresornya. Nah,
Terus aku menyikapi ujian itu sebagai sesuatu yang membuat aku stres. Nah, itu. Nah, dalam diri aku sendiri akan menghasilkan hormon yang namanya hormon kortisol yang memproses otak aku bekerja untuk menghasilkan stres. Jenis-jenis stres. Nah, jenis-jenis stres ini tuh lumayan banyak ya. Salah satunya adalah stres psikologi. Nah, stres psikologi ini merupakan istilah dalam membahas stres yang dihubungkan dengan bagaimana kita menerima dan beradaptasi dengan dorongan, ya, motivasi dan peristiwa yang sifatnya membuat individu merasakan stres. Kemudian ada pembedaan jenis stres yang berdasarkan dengan efeknya menurut Bernie Shelley tahun 1991. Nah, di situ ada 4 ya. Ada eustress, terus ada distress, hyperstress, dan hypostress. Nah, apa aja kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada eustress. Nah, eustress ini adalah stres yang menimbulkan stimulasi dan kegairahan sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Loh, emang stres bisa bermanfaat juga ya? Bisa dong teman-teman. Jadi yang seperti aku sebutin tadi, misalnya habis ditolak sama gebetan gitu. Nah, stres berat kan itu misalnya jatuhnya. Kita bawa lari ya, lari olahraga atau treadmill dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh penyikapan dari stres itu sendiri, tapi bermanfaat untuk diri kita, ya kan? Selain kita stres nih, daripada kita marah-marah atau kayak gimana, mendingan kita salurin ke hal-hal yang positif, bisa ngelakuin olahraga, treadmill, dan lain sebagainya. Teman-teman pasti tahu sendiri ya. Nah, selain eustress, ada kebalikannya nih, namanya distress. Nah, pengertiannya itu adalah kebalikan dari si eustress. Jadi, distress merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu dan yang mengalaminya, ya, seperti tuntutan yang tidak menyenangkan atau berlebihan yang menguras energi individu sehingga membuatnya menjadi mudah jatuh sakit. Nah, ini yang berbahaya dan sering banget ya terjadi sama manusia-manusia, termasuk aku juga. Aku kasih contoh lagi. Kalau yang tadi kita nganggap si stresornya itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita bangkit, bermanfaat bagi kita, tapi si distress ini enggak. Distress itu adalah penyikapan kita tentang stres itu sendiri. Ya oke lah, katakan sama kayak tadi contohnya ya, tentang ujian. Nah, atau nembak gebetan, yang kayak gini nih pasti seneng ya. Nembak gebetan ditolak ternyata, wah stres kan itu. Bisa-bisa yang namanya stres itu ngebawa ke produktivitasan kita. Jadi misalnya dalam belajar itu jadi nggak semangat kan, jadi merugikan tuh. Atau kalau misalnya jadi kurang nafsu makan kan, jadi merugikan juga kan. Jadi nggak ada asupan makanan yang sehat untuk diri sendiri, malah kesehatan tubuh menurun. Nah, itu yang berbahaya dan sering banget terjadi gitu teman-teman. Dan yang ketiga ada yang namanya hyperstress. Apa itu hyperstress? Jadi, stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya. Loh, luar biasa kayak gimana? Nah, meskipun dapat bersifat positif atau negatif, tapi stres ini tetap saja membuat kita terbatasi kemampuan adaptasinya. Contohnya, stres akibat serangan teroris. Wah, itu udah berat banget ya. Stres tentang akibat serangan teroris atau stres tentang bencana alam, dan itu tuh dampaknya itu besar banget, luar biasa bagi yang mengalaminya, dan biasanya itu akan berkelanjutan gitu. Stresnya itu bukan di stres ringan lagi, tapi udah ada di stres berat atau bisa menuju ke yang namanya depresi. Nah, teman-teman, saya garis bawahi lagi ya. Jadi stres dan depresi itu jauh berbeda. Stres itu cuman dapat rangsangan-rangsangan dari yang tadi aku sebutin, ketakutan, kecemasan, terusik, dan lain sebagainya. Tapi kalau depresi itu udah tahapan dari stres yang menumpuk, stres, dan menuju depresi. Nah, itu dia sekilas infonya ya teman-teman. Kita lanjut ke yang keempat, yang terakhir juga, yaitu adalah hypostress. Nah, hypostress ini merupakan stres yang muncul karena kurangnya stimulasi
Loh, kurang stimulasi kayak gimana? Contohnya, stres karena bosan atau karena pekerjaan yang rutin. Nah, kan kurang stimulasi tuh. Ada misalnya kita nih lagi corona kayak gini, kurangnya stimulasi, jadi ngerasa bete, bosan sama pelajaran yang gitu-gitu aja. Maunya main keluar, ketemu temen-temen, ngobrol bareng lagi, sharing tentang pelajaran. Tapi kalau lagi kena wabah kayak gini, kan jadi terbatas gitu ya teman-teman. Dan itu masuk ke hypostress gitu teman-teman, karena kurangnya stimulasi yang baik. Bisa juga karena pekerjaan yang rutin, misalnya kalian dari pagi udah sarapan, terus sekolah, terus pulangnya les, terus ngaji. Nah itu tuh pekerjaan yang rutin mungkin bisa aja menyebabkan kita stres karena nggak ada stimulasi lain yang membuat kita jadi semangat. Oke, tadi aku udah bahas sedikit banget tentang depresi. Nah, di sini apa yang terjadi jika kita mengalami stres yang intens dan dalam waktu yang lama? Wah, itu udah merujuk ke arah depresi tuh ya pasti. Nah, terus, di sini ada 3 tingkatan reaksi individu ketika mengalami stres. Yang pertama itu ada reaksi alarm. Nah, di sini sambil aku bacain ya, merupakan respon darurat awal terhadap agen pembangkit stres berupa respon fisiologis dan psikologis. Jadi fisiologis itu tubuh, psikologis itu dalamnya, jiwanya, perasaannya gitu ya teman-teman. Dan respon fisiologis berupa perubahan yang kompleks pada kimiawi tubuh dan jasmani yang menghasilkan simptom yang serupa tanpa memperhatikan tipe stresornya. Nah, dalam fase ini beberapa orang dengan penyakit yang berbeda mengeluhkan gejala umum, kayak misalnya stres yang berkepanjangan itu kan pasti terus-terusan ngerasain sakit kepala di bagian tertentu, terus sakit di otot atau sendi gitu, pegal-pegal terus, kehilangan nafsu makan, dan perasaan lelah terus-menerus. Itu dari fisiknya. Nah, sedangkan kalau misalnya psikisnya nih, jiwanya, hatinya, perasaannya ngerasain apa sih? Dan itu adalah meningkatnya perasaan cemas, bangkit, dan merasakan bertambahnya gelisah gitu. Bisa ya teman-teman, susah tidur, itu kan gak kelihatan dari fisik kan, tapi dari dalamnya kan, susah tidur atau tidak nyenyak, mungkin tidurnya jadi gelisah, dirundung kesedihan terus menerus. Nah itu adalah fase yang pertama, yaitu adalah fase alarm atau reaksi alarm gitu teman-teman. Jadi sebelum menuju ke depresi itu ada yang namanya fase alarm terlebih dahulu. Nah, kemudian ada yang kedua, tingkat atau taraf resisten. Nah, di sini tingkat di mana tubuh telah mampu beradaptasi dengan stres yang berkepanjangan, diikuti dengan menghilangnya simptom fisiologis, tapi terjadi peningkatan sekresi pada glandula dan organ tubuh tertentu. Inilah yang menyebabkan rendahnya resistensi atau daya tahan terhadap infeksi. Nah, sering terjadi penyakit seperti hipertensi, tukak lambung, dan kecemasan kronis. Individu menjadi neurotik dengan sistem defense yang kaku. Ribet banget kak bahasanya. Jadi intinya kayak gini, teman-teman. Tingkat resisten itu adalah tingkat dimana kita udah melalui fase alarm, tapi biasanya kita nih kalau udah di tingkat ini tuh udah ngerasa kayak udah biasa aja sama stres gitu. Oh, gue stresnya yang kayak gini, ya udah biasa aja gitu loh. Tapi sebenarnya kita nggak tahu efeknya itu bahaya banget. Kayak jadi tukak lambung itu lebih bahaya ya. Kayak GERD tuh tingkatannya lebih bahaya dari kan. Nah itu jadi penyakit-penyakit kronis lainnya. Nah terus yang ketiga nih, fasenya ada sangat keletihan. Tingkat ini akan muncul jika stres terus berlanjut dan gak ditanganin sebelumnya tuh dari si fase alarm tadi tuh ya. Nah terus akibatnya pertahanan tubuhnya jadi hancur. Wah, padahal psikologisnya ya, tapi fisiknya kena juga teman-teman gitu. Energi untuk beradaptasi terkuras habis. Tanda-tanda fisiologis terhadap stres muncul kembali. Dampaknya jangka panjang itu terjadi penuaan, bisa jadi kematian, dan terganggu secara psikologis atau jadi psikotik.
Psikotik ini tau nggak teman-teman, kalau teman-teman itu sering nyebut ih orang gila tuh orang gila, wah itu dalam ilmu psikologi tuh udah nggak ada ya. Jadi orang dengan gangguan jiwa penyebutannya. Nah dia kalau misalnya si orang dengan gangguan jiwa ini menderita psikotik atau yang namanya kegilaan gitu teman-teman. Kalau stres itu nggak dihadapin, nggak dituntasin sama-sama, atau nggak ditangani dengan baik, dah itu bisa aja jadi stres yang berkepanjangan lewat dari fase alarm, fase resisten, dan stres yang sangat keletihan gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya sampai sini. Baik, di slide yang ini kita akan mulai membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Nah, tadi kan di awal aku udah sering nyebutin kata-kata stresor, dan stresor terus ya. Jadi si stresor ini nggak bakalan ada kalau kita nggak punya yang namanya faktor-faktor yang mendukung gitu. Faktor-faktor yang mendukung itu bisa dari dalam diri kita sendiri atau berasal dari lingkungan gitu. Nah, yang pertama dari dalam diri kita sendiri ya. Kita bahas yang pertama itu ada karakteristik kepribadian individu. Oh, ternyata stresor ini bisa banget nyebabin kita stres kalau misalnya individu kita ini punya kepribadian yang tertentu nih. Kepribadian yang kayak pemarah, ambisius, agresif, temperamental, dan lain sebagainya gitu. Dan kedua, kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan stres kayak intelijensi, fleksibilitas berpikir, dan banyak akal. Nah gini teman-teman, kalau misalnya kita nggak punya kemampuan dalam menyelesaikan masalah, nggak bisa beradaptasi dengan stres, kita kan bakalan stres tuh. Nah itulah yang dinamakan kalau kita nggak punya kemampuan coping stres. Coping itu adalah cara kita beradaptasi, menyembuhkan stres gitu. Cara kita sendiri nih yang tahu caranya pun kita sendiri gitu teman-teman. Kalau kita nggak punya strategi coping yang baik, kita bakalan mengalami stres-stres yang berkepanjangan gitu. Kemudian ada harga diri nih. Misalnya nih, oke gampangnya gini. Kamu adalah salah satu orang yang terpandai di kelas kamu. Misalnya kamu juara 1 terus, tapi kamu melakukan suatu kesalahan gitu, misalnya mecahin gelas kaca yang ada di laboratorium gitu misalnya. Terus stres dong itu pasti karena kamu tuh melakukan suatu kesalahan, ada keadaan dimana yang membuat kamu itu stres, panik, mengancam, dan lain-lainnya. Nah di situ kalau kamu punya harga diri yang tinggi, kamu tuh mikirin, duh gak bisa nih, aku kan udah terkenal jadi anak yang baik, jadi anak yang ranking 1 kayak gitu. Nah itu gak bisa teman-teman, itu bakalan menyebabkan stresor kamu makin menjadi-jadi. Kemudian ada bagaimana individu menerima atau mempersepsikan peristiwa yang potensial memunculkan stres. Nah, jadi kayak yang aku bilang tadi teman-teman, ada orang yang menyikapi stres itu jadi eustress, jadi yang bermanfaat buat dia. Ada juga yang distres, jadi dirinya dia tuh kurang produktif gitu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, toleransi terhadap stres tergantung pada kondisi kesehatan dan tingkat kecemasan. Toleransi terhadap stres misalnya nih, tadi kan ada contoh kondisi kesehatan kamu menurun gitu, misalnya kamu mah atau kayak gimana. Nah, terus udah kayak gitu kamu makin stres. Nah itu kan jadi kamu nggak bisa mentoleransi si stres itu dengan baik karena adanya kondisi kesehatan yang lemah kayak gitu ya teman-teman. Yang kedua ada dari faktor eksternal atau lingkungan. Tadi kan dalam diri sendiri nih. Nah sekarang penyebabnya berasal dari lingkungan, bukan diri sendiri lagi. Nah kayak jumlah peristiwa yang menjadi stresor dan kemunculannya secara bersamaan. Bisa tahu ya dari sini. Jadi kalau misalnya nih kalian lagi ada ujian, ujian mulu sih kak ya, yang paling dekat sama kalian kan contohnya itu aja ya. Jadi misalnya lagi ada ujian nih, terus tiba-tiba sebelum ujian nih, mata pelajaran yang sebelum diujianin ini nih, misalnya si matematika ini nih, tapi sebelumnya kamu ada presentasi biologi, kamu lupa
Nah, itu kan munculnya bersamaan tuh. Dan itu dari lingkungan kan. Nah, itu bisa menjadi si stresor ini makin kuat karena adanya faktor-faktor itu, teman-teman. Terus ada juga situasi tertentu. Nah, ini kan dari lingkungan nih ya, situasi tertentu. Misalnya, dengan siapa kita hidup, seberapa lama kita mengalami stres tersebut. Yang kuliahan nih, misalnya kan ada yang ngekos atau kayak gimana gitu ya. Jadi kan hidupnya kan misalnya sendiri atau ngikut ya sama saudara lainnya. Nah, bisa jadi ngakibatin itu stres karena keadaannya mengancam, atau kita kita kurang beradaptasi nih sama pola asuh dari tante kita gitu misalnya. Atau biasanya nih kita dimanjain di rumah, tapi pas kalau ngekos kita apa-apa sendiri. Nah, itu teman-teman, itu adalah suatu keadaan yang berasal dari lingkungan yang bisa menjadikan si stresor ini, teman-teman. Oke, di slide ini akan menjadi slide terakhir kita dalam perjumpaan kali ini ya. Dan di slide ini akan membahas tentang tipe-tipe stres psikologi. Nah, tipe-tipe stres psikologinya ini ada 4 tipe, teman-teman. Tapi kayaknya teman-teman gak asing deh sama nama-namanya. Yang pertama ada tekanan atau pressure, dan yang kedua ada frustasi, kemudian yang ketiga ada konflik, dan yang keempat ada yang namanya cemas. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada tekanan atau pressure. Tekanan bersumber dari dalam diri, misalnya ambisi, atau luar diri, misalnya kompetisi di lingkungan. Bahkan dapat berupa gabungan keduanya. Apabila terlalu keras menuntut diri sendiri, muncullah perilaku yang namanya self-defeating, di mana diri kita kalah dengan tuntutan kita sendiri yang berlebihan. Nah, ada contohnya nih, pada orang-orang yang perfeksionis. Tekanan lingkungan lainnya seperti menghadapi ujian tuh ya kan. Jadi aku jabarin lagi tentang contohnya. Tekanan itu bersumber dari dalam dan juga dari luar. Jadi ada dua ya yang menuntut. Misalnya nih teman-teman itu merupakan anak yang rajin, anak yang mencerna pelajaran itu mudah dan lain sebagainya. Dan tapi nih di sisi lain teman-teman punya tipe orang tua yang cenderung keras dalam mengasuh. Misalnya kerasnya itu dalam harus menuntut teman-teman buat jadi yang terbaik, ranking 1, nggak mau ngelihat anaknya itu nilainya jelek. Nah, itu banyak banget tuh tipe-tipe orang tua yang kayak gitu. Nah, ketika teman-teman dapat nilai jelek nih, misalnya satu aja pelajaran nilainya jelek, misalnya fisika nilainya jelek, teman-teman kan udah berusaha menjadi yang terbaik ya. Dari dalam diri teman-teman itu sendiri sebenarnya teman-teman tuh stres, sedih karena kenapa ya kok dapetnya segini, apa kurang belajar ya, kayak gitu kan. Stres dari diri sendiri gitu, karena maunya diri sendiri tuh ya terbaik gitu. Tapi di sisi lain karena ada yang punya orang tua dengan sifat yang otoriter kayak tadi, menjadikan kayak stresnya itu 2 kali, teman-teman. Stres dari orang tua, misalnya dimarahin, kamu kenapa, kok dapetnya cuma segini, gak mau ya harus berusaha lagi, kayak gitu teman-teman. Jadi 2 kali lipat ya dari dalam diri sendiri yang menuntut untuk baik, udah dia sedih, udah dia stres, tapi ditambahin lagi stresnya sama lingkungan luarnya dia gitu, teman-teman. Paham ya sampai sini? Nah, next ada yang namanya frustasi. Muncul karena adanya hambatan terhadap motif atau perilaku kita dalam mencapai tujuan. Dapat muncul akibat tidak adanya objek tujuan yang sesuai. Misalnya, kalau lapar, nggak ada makanan, atau adanya penundaan gitu. Misalnya lagi di lampu merah gitu kan, macet, nungguin lampu hijau lama banget, terus adanya rintangan sosial, misalnya ingin jadi juara tapi nggak punya kesempatan. Nah, itu jadi frustasi, teman-teman. Yang perlu digarisbawahi, frustasi itu adalah muncul karena adanya hambatan terhadap motif atau perilaku kita dalam mencapai tujuan. Jadi misalnya kayak tadi tuh, kita lagi mau menuju suatu tempat tuh, misalnya mau nonton bioskop gitu.
tapi kok macet banget, filmnya bentar lagi mulai. Mau ngapain juga kan, kalian nggak bisa terbang gitu kan, jadinya frustasi. Nah itu kan teman-teman kan sebenarnya pengen nonton bioskop kan, teman-teman punya motif tertentu kan, tapi ada hambatan di situ. Nah teman-teman jadi frustasi tuh. Jadi sebenarnya dia tuh punya motif tertentu tapi ada halangan, intinya gitu kalau frustasi. Oke. Nah yang ketiga adanya konflik. Nah yang perlu digarisbawahi, konflik muncul ketika individu berada dalam kondisi di bawah tekanan untuk merespon dua atau lebih dorongan yang saling bertentangan secara simultan atau bersamaan. Konflik dibedakan berdasarkan nilai dari masing-masing pilihan. Jika pilihannya memiliki tujuan yang positif bagi individu, maka dinamakan sebagai approach tendency. Nah, kalau kebalikannya yang memiliki tujuan negatif namanya adalah avoidance tendency. Nah, jadi gampangnya konflik itu adalah kondisi di mana kita sedang tertekan, tapi di saat tertekan itu kita juga harus merespon sesuatu secara bersamaan. Nah, di situ juga lah yang dinamakan konflik. Udah tertekan, ada masalah lain. Nah, di situ yang namanya konflik gitu, teman-teman. Dan yang terakhir ada yang namanya cemas. Siapa sih yang nggak pernah ngerasain cemas? Ya kan? Jadi di sini pengertiannya, cemas merupakan perasaan yang samar-samar, nggak jelas perasaannya, nggak bisa dideskripsiin. Penyebabnya pun ya nggak tahu apa gitu, karena masih samar-samar gitu. Nah, rasa yang tidak mudah untuk merasakan bahaya di masa yang akan datang. Simptom cemas nih, apa aja? Bisa jadi kalau kita lagi ngerasain sesuatu yang belum pasti, jantung kita berdebar gitu. Misalnya nunggu nilai kelulusan berapa, misalnya nunggu masuk di sekolah yang kita inginkan, masuk gak ya gitu kan. Nah, ada juga yang namanya ketegangan otot nih, pegel-pegel teman-teman, ototnya jadi tegang, jadi kayak jalan tuh capek banget gitu loh. Terus keringet dingin terus-terusan. Secara psikologis ini dianggap wajar teman-teman, karena siapa sih yang gak pernah ngerasain cemas? Cemas itu juga prosesnya hampir sama dengan si stres itu sendiri gitu. Nah, ini tuh normal karena kecemasan merupakan tanda alarm sebagai fase alarm tadi yang memperingatkan kita bahwa bahaya itu udah deket gitu. Misalnya kalau misalnya lagi di perjalanan ban bocor gitu kan, kita cemas nih. Gimana cara menanggulanginya sebelum jadi bocornya makin parah gitu ya kan. Oke, materi hari ini udah habis, jadi cukup sekian. Aku berharap sama teman-teman bisa dicerna dengan baik. Kalau emang masih belum mengerti, nanti aku adain sesi tanya jawab, diskusi lagi, tapi di akhir pertemuan ya, bukan di pertemuan ini. Nah, jadi di pertemuan ini cukup segini dulu materi dari aku, dan aku akan menyediakan suatu link questionnaire di bawah ya, di description box, silahkan dicek. Nah, di situ aku minta teman-teman untuk mengisi form itu dan mengisi dengan sejujur-jujurnya gitu ya teman-teman. Di sini nggak ada yang namanya salah ataupun benar, jadi mohon banget diisi dengan sejujur-jujurnya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak dipublikasi kemanapun. Ini untuk data pribadi aja gitu ya teman-teman. See you in next video, bye bye.